Shalom, renungan kita bicara tentang keluarga yang beriman kepada Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh, seorang janda dari kitab Ajaran keempat yang pertama sampai yang ketujuh. Dari keluarga ini kita akan belajar tentang bagaimana beriman kepada Tuhan. Kita melihat peristiwa ini, ada seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Tetapi bukan hanya ditinggal mati suaminya, ternyata juga suaminya memiliki hutang yang dibebankan kepada mereka. Dan akibat dari hutang itu hampir-hampir anak mereka harus diambil oleh si penagih hutang. Dari kebenaran ini kita belajar bahwa masalah tidak pernah pandang usia, kasta, bahkan rohani seseorang. Masalah tidak pernah memilih keluarga tertentu, tetapi setiap orang pun bisa kena masalah. Dan kita lihat bagaimana ibu ini, kalau kita melihat rohaninya, saya pikir dia adalah orang yang sangat rohani, bahkan keluarga dari hamba Tuhan. Tapi faktanya menunjukkan bahwa dia punya masalah. Masalah yang begitu rumit, karena baru kehilangan orang yang dikasihi. Ini pun dia harus kehilangan anaknya karena akan disita oleh penagih hutang. Tapi kita belajar pelajaran berharga dari kisah ini. Yang pertama, kita lihat dari perikop ini, nanti Bapak Ibu bisa baca. Dia datang kepada Elisa. Perjanjian lama, kita tahu Nabi itulah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi ketika ia datang kepada Elisa, secara tidak langsung ia datang kepada Tuhan. Ia tidak mengadu kepada keluarganya, tetangganya, atau orang lain, tetapi dia datang kepada Tuhan. Adalah penting sekali bagi kita anak Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan, kepada siapa kita datang? Siapa yang pertama sekali kita kunjungi, kita datangi? Ada orang datang ke keluarganya, ada orang malah curhat di media sosial, ada orang malah pergi ke orang pintar. Tapi orang yang beriman dari kisah ini, dari seorang janda ini, datang kepada Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Kita boleh melihat bagaimana dia mengadukan permasalahannya kepada Tuhan lewat hamba Tuhan, yaitu Elisa. Dan yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, karakteristik orang yang beriman adalah dia mau taat. Kita melihat bagaimana Elisa menyuruh ibu ini melakukan satu hal yang mungkin secara pikiran apalah artinya. Dia disuruh meminjam tempayan dari tetangganya, bejana-bejana kosong. Dia butuh jalan keluar, tapi malah dia dikasih satu perintah, yang perintahnya ini tidak ada hubungannya dengan pelunasan hutangnya, tapi dia mau belajar taat. Terkadang ketaatan itu kita harus menundukkan logika berpikir kita, menundukkan konsep diri kita, dan kita mau belajar taat. Dia mau taat terbukti dari bagaimana dia menyuruh anak-anaknya untuk meminjam bejana-bejana dari luar. Dan yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan kita belajar ada kesepakatan lewat kerjasama dalam anggota keluarga. Janda ini beriman, dan imannya itu bukan hanya dirinya, tetapi dia mengajak bersama-sama anak-anaknya untuk beriman kepada Tuhan. Iman itu perlu ditularkan, iman itu perlu di-sharekan bagi anggota keluarga, sehingga anggota keluarga turut merasakan iman itu. Sehingga iman itu bukan hanya iman orang tua, tapi iman bersama, iman kebersamaan. Kita boleh melihat mereka menutup pintu rumah mereka, anak dan ibunya bekerja sama, menuang minyak dan terus menuang minyak. Ini berbicara tentang kesepakatan kerjasama di dalam keluarga. Penting sekali bagi kita keluarga untuk bergandengan tangan bersama-sama, bertumbuh dalam iman. Jangan biarkan hanya kita, tapi ajalah anak-anak kita juga beriman kepada Tuhan dengan mempraktikkan iman itu.
ketika ibu ini menyuruh anak-anaknya menuangkan minyak ke bejana, ibu ini sedang menularkan iman itu bagi anak-anaknya. Yang keempat, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Ketika bejana itu penuh semua, kita boleh melihat di ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu. Orang yang beriman adalah orang yang bijaksana mengelola berkat Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana seorang janda ini ketika dia diberkati Tuhan lewat ketaatannya melakukan perintah Tuhan, dia langsung berpikir untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Seringkali ketika kita diberkati, kita lupa bertanya kepada Tuhan. Kita langsung memakai berkat itu langsung dengan pikiran kita dan apa yang menjadi rencana kita. Tapi janda ini bertanya kepada Nabi Elisa apa yang harus dilakukan. Ini berbicara tentang bagaimana orang beriman itu bijaksana dalam mengelola berkat Tuhan. Dia tahu mendahulukan apa yang paling utama. Dia memiliki skala prioritas dalam menempatkan berkat-berkat itu pada kantong masing-masing. Dia tahu mana yang paling penting. Kalau dalam kebenaran firman ini, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Yang paling penting adalah membayar hutang dulu, dan sudah itu hidup dengan selebihnya. Artinya apa yang jadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi kewajiban kita, kita selesaikan dulu, baru kita hidup dari sisanya itu. Inilah satu gambaran bagaimana iman yang hidup, iman yang bertumbuh, dan iman yang berbuah. Jadi dari pelajaran janda ini kita diajarkan untuk ketika kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Dan jangan pernah berpikir bahwa ketika kita percaya sama Yesus, pergumulan kita luput atau kita diluputkan dari pergumulan. Tetapi bagaimana kita menghadapinya, itu yang lebih penting. Dan ibu ini atau janda ini mengajarkan kepada kita bagaimana hidup beriman di tengah-tengah keadaannya, sehingga dia boleh menikmati berkat dan menikmati mujizat daripada Tuhan. Biarlah kita juga belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menikmati karya-karya Tuhan lewat sikap dan tindakan kita, sehingga kita diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin.